Namo Buddhaya semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Vega, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai puja dan budaya dalam ajaran agama Buddha. Tapi di video kali ini saya khususkan untuk membahas mengenai puja dalam ajaran agama Buddha. Yang pertama ingin saya bahas adalah sejarah puja. Jadi berdasarkan sejarahnya, puja ini terbagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama ada puja pada zaman pra-Buddha, yaitu puja sebelum zaman Buddha. Puja dalam zaman pra-Buddha ini lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Dan yang dipersembahkan di sini yaitu berupa mengorbankan hewan, atau bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Dan tujuannya yaitu dengan memberikan persembahan kepada para dewa, mereka berharap agar para dewa akan menjadi senang dan tidak akan menjatuhkan malapetaka. Hal ini dikarenakan mereka mempercayai bahwa adanya makhluk dewa yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai puja pada zaman Buddha. Nah, puja dalam zaman Buddha ini bermakna menghormat. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saat puja pada zaman Buddha, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh para bikhu yang disebut sebagai wata, yaitu merawat guru Buddha, yaitu mereka melakukan membersihkan ruangan, mengisi air, dan hal-hal lainnya. Setelah mereka melakukan kewajiban itu, para bikhu dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Kemudian, para bikhu mengingat khotbah dari Buddha dan juga menghafalkannya agar kemanapun para bikhu itu pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan juga dilaksanakan. Nah, kemudian para bikhu mengulang lagi patimokkha dan umat juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat berkumpul 2 kali, yaitu pada bulan gelap dan juga bulan terang untuk mendengarkan khotbah. Tapi, bila Buddha ada di vihara, umat datang untuk mendengarkan khotbah setiap hari. Para umat biasanya juga melakukan penghormatan ataupun puja kepada Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Buddha sendiri mengatakan bahwa dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi apabila dilaksanakan. Selanjutnya adalah puja pada zaman pasca Buddha, yaitu puja setelah zaman Buddha, atau puja yang kita lakukan sekarang ini, pada masa saat ini. Nah, setelah Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa-jasa dan juga teladan dari Buddha. Para bikhu dan umatnya berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para bikhu akan mengulang khotbah-khotbah ataupun sutta yang pernah Buddha ajarkan. Selain itu, kebiasaan baik lainnya yang dilakukan oleh para bikhu dan samanera, yaitu setiap pagi dan juga sore ataupun malam, mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafalkan, atau puja bakti. Kemudian saya akan membahas mengenai penghormatan. Nah, di bagian penghormatan ini saya akan membahas 2 poin, yaitu puja sebagai penghormatan dan juga penghormatan dalam tradisi agama Buddha. Yang pertama saya akan bahas mengenai puja sebagai penghormatan. Jadi puja sebagai perilaku menghormat, sebagaimana dijelaskan oleh Buddha di dalam khotbah tentang berkah utama atau Manggala Sutta. Menghormat kepada orang yang patut dihormat adalah berkah utama. Pujaca puja niyamam eta manggala mutamam. Menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, bikhu atau samanera, orang tua, ibu dan ayah serta guru. Pujaniya punggala. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penghormatan dalam tradisi agama Buddha, yaitu yang pertama ada anjali, yaitu sikap merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kemudian yang kedua ada namaskara, yaitu bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Kemudian yang ketiga ada padakina atau pradaksina, yaitu berjalan memutari suatu bangunan seperti wihara, rupang Buddha, pohon bodhi, stupa atau candi sebagai objek searah jarum jam sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat ada utana, yaitu berdiri menyambut sambil bersikap anjali. Kemudian yang terakhir ada samicikama, yaitu menjaga tingkah laku, ucapan yang baik, dan juga sopan santun. Nah, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya ini terdapat 2 macam bentuk puja. Yang pertama, ada amisa puja, yaitu penghormatan dengan materi. Kemudian yang kedua, ada pati-pati puja, yaitu penghormatan dengan praktik atau pelaksanaan. Buddha sendiri menyatakan bahwa di antara kedua jenis ataupun 2 bentuk penghormatan ini,
Bentuk penghormatan yang paling tinggi adalah berupa praktik ataupun pelaksanaan. Karena apalah gunanya puja apabila tidak dilakukan. Selanjutnya di dalam kitab Anguttara Nikaya ini juga terdapat 5 hal ataupun sikap penghormatan tertinggi kepada Buddha. Yaitu yang pertama, memiliki keyakinan kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang kedua, memiliki sila yang baik. Yang ketiga, tidak percaya pada ketahayulan, mistik, magis. Yang keempat, tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dhamma. Dan yang terakhir, berbuat kebajikan sesuai Dhamma. Selanjutnya di dalam Milindapana, ada 10 kualitas baik yang patut dikembangkan oleh umat Buddha sebagai bentuk ataupun wujud penghormatan tertinggi kepada Buddha. Yaitu yang pertama, ia selalu menginginkan kesejahteraan Sangha dan menempatkan Dhamma sebagai yang utama dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, ia memberi dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, jika ia melihat tanda kemunduran dari agama Buddha, dengan sekuat tenaga ia membantu mendekatkannya kembali. Yang keempat, ia terbebas dari segala macam ketahayulan dan ia memiliki pengertian yang benar. Kemudian yang kelima, kalaupun ada kejadian dalam hidupnya yang tidak mengenakan, ia tidak memikirkan yang lain selain Buddha sebagai gurunya. Kemudian yang keenam, ia tertib, baik, ramah dalam ucapan dan juga perbuatannya. Yang ketujuh, ia rukun dan harmonis dengan sesamanya. Yang kedelapan, ia tidak iri hati. Yang kesembilan, ia tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain ataupun melakukan tindakan buruk ataupun jahat lainnya demi mendapatkan keuntungan dan popularitas bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ia menerima perlindungan dengan berpedoman kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya ada manfaat melakukan puja. Nah, di dalam kitab suci Dhammapada, Buddha menyatakan bahwa puja atau menghormat dapat memberikan berkah dalam bentuk 4 hal. Yaitu yang pertama, ada ayu atau usia panjang. Kemudian yang kedua ada wanyo, yaitu keelokan, ketampanan atau kecantikan. Dan yang ketiga ada suka atau kebahagiaan. Dan terakhir ada balam, kekuatan atau kesehatan. Tidak hanya 4 itu, ada juga manfaat lainnya ketika kita melakukan puja, yaitu yang pertama ada sada, yaitu meningkatkan keyakinan. Kemudian ada Brahma Wihara, berkembangnya cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Kemudian ada Samwara, yaitu berkembangnya pengendalian diri. Kemudian ada Santuti, yaitu berkembangnya perasaan puas. Kemudian ada Santi, yaitu berkembangnya kedamaian. Dan terakhir ada Sukha, yaitu berkembangnya kebahagiaan. Nah, melihat banyaknya manfaat yang bisa kita dapat apabila melakukan puja, maka dari itu menurut saya, kita sebagai umat Buddha harus rajin dan juga tulus dalam melakukan puja, agar manfaat-manfaat yang telah saya jabarkan tadi dapat senantiasa kita miliki. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai puja dalam ajaran agama Buddha. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Namo Buddhaya.